Halo semuanya, selamat datang di channel aku bersama dengan aku, Davarino, dan sini kita akan belajar tentang pemrograman ya teman-teman ya. Dimana pada sebelum kita sudah belajar tentang apa itu pemrograman, lalu juga kita sudah belajar variabel, kita belajar perkondisian, kita belajar yang terakhir itu adalah sebuah array atau list. Nah, dimana sekarang kita akan belajar terkait perulangan atau biasanya kita sebut dengan looping, teman-teman. Oke, sebelum itu kalian harus tahu apa itu looping. Nah, looping sendiri itu adalah sebuah proses pada sebuah coding ya atau sebuah program di mana dia itu menjalankan perintah secara berulang sampai kondisi-kondisi itu tuh terpenuhi. Nah, looping sendiri itu berguna untuk menghemat baris kode, menghindari pengulangan manual dan mempermudah pengolahan data, teman-teman. Itu fungsi dari looping atau kita sebut dengan perulangan ya. Nah, lalu jenis-jenis looping itu dia ada tiga, teman-teman. Dimana yang pertama ada for, ya, dimana dia digunakan jika jumlah pengulangannya sudah diketahui. Contoh kita ingin mengulang sebanyak 5 kali. Nah, karena itu kita sudah mengetahui bahwa kita akan mengulang sebanyak 5 kali, itu kita bisa menggunakan perulangan for. Nah, lalu juga di sini ada while ya, di mana itu digunakan jika jumlah pengulangan tidak pasti, teman-teman. Nah, kalau yang tadi yang di for itu dia sudah pasti ya. Misal kalau mau mengulang sebanyak mungkin 10 kali atau berapa kali itu bisa mengulang for. Cuma kalau nggak tahu, biasanya kita menggunakan while. Nah, patokannya dari while sendiri itu adalah ketika nanti itu dia kurang dari berapa atau lebih dari berapa. Contoh, misalnya variabel i itu mulai dari angka 0. Nah, aku mau mencetak sampai angkanya itu kurang dari 17. Otomatis nanti kita menggunakan perulangan while dan nanti outputnya itu adalah dari 0 sampai dengan sebelum 17, yaitu 16. Kenapa bukan pas 17? Karena menggunakan kurang dari, bukan kurang dari sama dengan. Kalau kurang dari sama dengan baru 0 sampai 17. Tapi kalau kurang dari 17 berarti 0 sampai 16 saja. Karena 17 itu nggak dianggap kurang dari. Gitu. Itu kita menggunakan while. Nah, lalu yang terakhir itu ada repeat until. Nah, di mana teman itu sebenarnya itu sama. Dia untuk sintaksnya hampir sama dengan while. Dan konsepnya itu sebenarnya juga hampir sama. Nah, tapi kondisinya itu dia dicek setelah perulangan dijalankan. Nah, ini biasanya itu dia menggunakan yang namanya boolean ya. Ketika dia bernilai true, dia akan menjalankan looping itu sampai terakhir ketika dia sudah tidak memenuhi itu atau istilahnya dia sudah selesai tercapai, dia akan break. Nah, ketika dia break, dia akan langsung lanjut ke pemrograman lainnya. Kayak gitu, teman-teman. Itu buat jenis-jenis dari perulangan. Nah, kita mulai dari yang pertama tadi ya, yang loop for dulu. Nah, for sendiri digunakan untuk melakukan berulang dengan jumlah yang sudah pasti. Biasanya digunakan ketika kita tahu berapa kali proses dijalankan. Contohnya, kita menampilkan angka 1 sampai 10 atau kita ingin menelusuri elemen pada sebuah list, teman-teman. Ya, seperti yang udah aku jelasin waktu pada pembelajaran list dan array, teman-teman, di mana daripada kita ribet-ribet harus me-outputkan ya list, isi dari list semuanya harus kita tulis print, print i parameter 0, terus bawahnya lagi print i parameter 1, itu kan terlalu banyak kan teman-teman. Nah, kita bisa menggunakan perulangan nih, dimana kita hanya perlu sedikit sintak. Nah, tapi fungsinya tetap sama untuk bisa mengeluarkan isi atau parameter semua dari sebuah variabel array list. Kayak gitu, teman-teman. Nah, lalu ini ada while loop tadi ya. Nah, while digunakan ketika perulangan bergantung pada suatu kondisi logika. Seperti yang aku jelasin. Misal contoh ketika aku ingin mencetak
itu mulai dari angka 0, tapi aku nggak tahu mau mencetak berapa kali. Nah, tapi yang pasti aku ingin cetak itu tuh angka itu sampai kurang dari 17. Nah, itu menggunakan kondisi, jadi pergabungan ya antara kondisi itu dimasukkan ke dalam perulangannya. Kayak gitu. Nah, selama kondisi tersebut bernilai benar atau true, perulangan akan terus berjalan dan akan berhenti jika kondisi sudah tidak terpenuhi. Kayak gitu. Lalu ada repeat until. Nah, dia sama seperti while, digunakan untuk menjalankan perintah setidaknya satu kali sebelum memeriksa kondisi. Nah, perulangan ini, repeat ini, dia akan terus diulang sampai kondisinya ditentukan bernilai benar, true. Sehingga cocok untuk proses yang harus dijalankan minimal sekali. Nah, nanti ketika dia sudah menganggap dia itu true, nanti akan ada syntax break. Yang dimana ketika dia sudah break, maka dia nggak perlu mengulangi itu lagi. Maka dia akan langsung lanjut ke pemrograman selanjutnya. Kayak gitu, teman-teman. Nah, ini contoh loop for ya, teman-teman. Dimana pada sebelumnya ketika kita ingin memberikan output ya, contoh ini angka 1 sampai angka 5, kita harus sebanyak ini teman-teman. Nah, bayangkan kalau misalnya teman-teman membuat sebuah program di mana dia memerlukan output yang benar-benar banyak, kompleks. Mungkin nanti teman-teman suruh membuat output print dari angka 1 sampai angka 100 ya. Karena nggak mungkin kan bakal ngebuat print ini satu persatu dari baris 1 sampai baris 100. Nggak mungkin ya teman-teman. Nah, dengan adanya looping, dia hanya cukup aja seperti ini teman. Jadi contoh loop for di sini ya, kita lihat di sini for i in range 5, lalu dia masuk ke sintaknya print i. Nah, ini aku jelasin. Jadi buat for ini, dia membuat sebuah yang namanya mungkin variabel perulangannya kayak gitu. Jadi contoh di sini for i. Nah, berarti i ini adalah sebuah variabel perulangannya. Kayak gitu, teman-teman. For i in range 5, print i. Yang dimana kode baris itu akan menjalankan i ini sebanyak 5 kali, teman-teman. Kayak gitu. Nah, jadi dia itu akan yang namanya mengprint dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Teman-teman. Tuh, jadi ini adalah sebuah ya hanya kita penamaan variabelnya aja, penamaan variabel dari perulangan gitu. Contoh kalau misalnya kita mau membuat angka dari 0 sampai 100. Nah, maka kita hanya perlu menggantinya in range-nya menjadi 100. Kita ingin mencetak itu sampai dengan 100. Nah, ini adalah penyebutan dari perulangannya itu biar lebih mudah. Kayak gitu, teman-teman. Oke. Kita lanjut juga ke contoh loop pada while ya, teman. Seperti yang tadi sebelumnya ya, ke yang for ini kita mendeklarasikan sebuah variabel perulangannya itu dari awal, teman-teman. Dan juga range-nya mau kita mau sampai berapa itu awal juga. Nah, tapi kalau pada perulangan while, teman-teman, kita harus mendeklarasikan dahulu awal-awalnya variabel seperti apa. Bukan malah deklarasinya waktu pada sintak kita dalam membuat programnya. Jadi kita nggak while i in range 5 ya gitu enggak. Karena while dia bersifatnya dia mengeceknya di akhir, teman-teman. Kalau yang for ini dia mengeceknya di awal. Jadi dia mendeklarasikannya dalam satu baris yang for ini. For i in range 5. Nah, gitu. Nah, tapi kalau yang di while dia enggak, teman-teman. Jadi mendeklarasikan dulu untuk variabelnya i sama dengan 10. I sama dengan 0. Nah, lalu while i itu kurang dari 5. Nah, lalu print i. I plus sama dengan 1. Nah, jadi di sini untuk yang awal-awal kita sudah mendeklarasikan i, di mana i itu mulai dari angka 0. Gitu, teman.
Nah, lalu selanjutnya pada while i kurang dari 5, berarti kita ingin mencetak perulangan i itu ingin mengulang sebanyak kurang dari 5. Itu. Nah, lalu ketika kita lihat di print i, berarti kita mencetak hasil tadi. Nah, di bawah ini i plus sama dengan 1 itu berarti dia akan terus mengulang dan itu bertambahnya akan 111 gitu. Misal teman-teman mau bikin mungkin juga sama dari angka 0 sampai mungkin angka 10, cuma dia genap. Nah, itu bisa teman-teman. Jadi teman sama seperti ini, cuma pada yang bagian bawah yang i plus sama dengan itu diganti bukan 1 tapi 2. Jadi dia dari yang awalnya 0, dia langsung lanjut ke 2. Habis 2 dia lanjut ke 4. Habis itu lanjut ke 6 enggak? Bukan, ya. Dia enggak akan lanjut ke 6 karena apa? Karena di perkondisiannya ini yang di while ini i itu kurang dari 5. Itu otomatis kalau 6 itu dia udah lebih dari 5. Jadi dia enggak akan melakukan perulangan lagi, teman-teman. Kayak gitu. Jadi perkondisian itu sebenarnya hampir sama seperti looping ini sebenarnya dia hampir sama dengan perkondisian ya, teman-teman, di mana ketika dia bernilai true, dia akan terus mengulang itu, melakukan perulangannya. Tapi ketika dia sudah bernilai false, sudah tidak memenuhi dari perkondisiannya itu, dia akan langsung lanjut ke program selanjutnya. Kayak gitu, teman-teman. Lalu sini juga ada contoh dari repeat until. Dia sama juga seperti while. Jadi dia mendeklarasikan variabelnya awal-awal ya. Jadi i sama dengan 0. Lalu setelah itu while true. Lalu masuk ke print i. I plus sama dengan 1. Nah, if i itu lebih dari sama dengan 5, maka dia akan break. Nah, teman-teman, bedanya itu adalah pada perkondisiannya ini dia itu dimasukkannya di bagian yang bawah. Jadi nggak seperti yang sebelumnya, ini dia perkondisiannya dia udah di awal setelah while. Tapi di sini perkondisiannya dia ada di bawah, if i lebih dari sama dengan 5. Itu. Seperti itu teman-teman untuk bedanya ya. Nah, lalu di sini juga ada flowchart dari looping ya. Dimana di sini contoh di sini mulai lalu ada inisiasi variabel i sama dengan 1. Nah, kondisi dalam for ketika i itu kurang dari sama dengan 10. Nah, kalau misalnya i itu kurang dari sama dengan 10, maka dia akan mencetak. Dia akan mencetak terus sampai hasilnya itu kurang dari sama dengan 10, yaitu berarti 10. Nah, ketika nanti nilai i itu udah 11, maka dia akan menganggapnya false. Salah. Nah, ketika false, dia program itu akan selesai. Kayak gitu. Buat flowchartnya ya, kita lihat di sini. Jadi ada kondisi di sini ya. Jadi ketika i dia kurang dari sama dengan 10, dia akan mencetak variabel. Ini menggunakan bahasa C ya, ini. Nah, lalu ketika ini ada proses lagi ya. Jadi i itu akan bertambah terus dari yang pertamanya yaitu mulai dari angka 1. Kayak gitu, teman-teman. Jadi akan terus bertambah dari 1 nih, dia masuk nih. Nah, ternyata i itu masih kurang dari 10, yaitu awalnya 1. Oke, maka dia masih kurang, dia akan bertambah 1 lagi. Nah, sekarang i dia menjadi 2. Nah, apakah i masih kurang dari 10? Masih. Maka dia akan yes. Dia akan terus bertambah terus sampai hasilnya nanti adalah i itu enggak kurang dari sama dengan 10 atau i itu lebih dari 10. Misalnya 11. Ya, ketika i nanti sudah sampai sini, dia 11, dia akan menganggap false. Nah, ketika false, maka langsung program selesai. Kayak gitu teman-teman buat flowchartnya ya terkait looping. Nah, oke, kita sudah belajar untuk teorinya ya, gimana
algoritma dari sebuah perulangan atau looping. Nah, dimana setelah ini kita akan belajar juga looping menggunakan bahasa pemrograman blok dengan aplikasi Scratch, atau juga kita akan belajar menggunakan bahasa pemrograman Python ya, menggunakan aplikasi Replit. Oke, jadi tanpa lama-lama lagi kita langsung lanjut ke aplikasi Scratch. Nah, oke teman-teman, sekarang kita masuk ke dalam aplikasi Scratch-nya ya. Nah, dimana di sini aku mau ngasih contoh buat perulangan ya, dimana dia yang angka dulu ya teman-teman. Nah, contoh di sini aku udah buat sebuah programnya kayak gini. Ketika akuran ya, kita lihat dulu. Halo 1, halo 2, halo 3, halo 4, halo 5, 6, dan ini sampai 10 kali. Nah, jadi aku izin jelasin. Jadi di sini kita pertama pastinya kita membuat sebuah variabel. Ini kita akan membuat variabel angka. Nah, dimana kita harus mengset dulu variabel angka itu mulai dari berapa. Di sini aku angka dia mulai dari angka 1. Itu. Nah, lalu ini repeat ini ada pada bagian kontrol ya teman-teman, ini repeat. Nah, repeat ini adalah untuk kita mengulang. Kita ingin mengulang sebanyak berapa kali. Nah, di sini. Contoh aku mau mengulang sampai 10 kali. Nah, berarti tinggal repeat ini diganti 10. Kalau misalnya mau 5 kali, berarti ini diganti 5 kali. Gini, 5 ya. Nah, terus isi dari repeat ini, perulangan ini aku kasih say output ya. Output hello, dan aku masukkan variabel angka tadi. Nah, lalu ini change angka by 1 ini adalah untuk penambahannya. Contoh ya, ini aku hapus di sini. Nah, aku hanya gini aja. Nih, kita lihat. Kita run. Nah, hasilnya dia angkanya nggak akan bertambah, teman-teman. Nah, dia hanya stay ya udah halo 1, halo 1, halo 1 terus. Dia mengulang sebanyak 5 kali. Tapi hasilnya tetap 1 terus, dia nggak bertambah. Nah, fungsi dari change ini dia adalah dia akan bertambah 1 terus. Gitu. Nah, contoh kalau di sini ini kita jadi 1 detik aja untuk nunggunya. Halo 1, halo 2, halo 3, halo 4, halo 5 itu. Jadi ini kalau yang default itu kayak contoh berarti kalau di sini angka sama dengan angka plus plus gitu, atau angka plus sama dengan 1 kayak tadi ya, itu fungsinya dari change angka by 1. Kalau misal kita mau bikin genap bisa, misal dari sini 2. Nah, ini angkanya kita mulai dari 0 ya. Berarti harusnya dia 0, 2, 4, 6, 8, 10 kayak gitu. Kita coba ya. Nah, halo 0, halo 2, halo 4, halo 6, halo 8. Nah, gitu. Dia akan mengulang sebanyak 5 kali. Kayak gitu, teman-teman. Oke, jadi udah paham ya buat bagaimana perulangan ya ketika menggunakan sebuah loop repeat di sini. Kayak gitu. Oke, lalu selanjutnya ini aku lihat di sini. Nah, ini sama juga perulangan, teman-teman. Cuma perulangannya ini perulangan untuk perkondisian, teman-teman. Oke, jangan bingung dulu. Oke, kita bahas satu-satu, teman-teman. Nah, di sini seperti yang sudah kita lihat, ini tuh adalah sebenarnya project kita sebelumnya, teman-teman. Sadar nggak? Ini adalah project kita sebelumnya pada array list, dimana dia yang game over ini, dia menebak ingredientsnya. Kalau benar dia nambah poin 1. Nah, dimana kalau yang sebelumnya itu kan kayak kita harus menambahkan perkondisiannya itu banyak kan teman-teman. Contoh kalau misal kita mau bikin user itu menebak sebanyak 3 kali, yaitu menebak ingredient pertama, ingredient kedua, ingredient ketiga, dimana user harus membuat perkondisian itu cuma 3 kali, dan itu panjang teman-teman. Nah, dimana di sini fungsinya dari perulangan itu nggak perlu banyak-banyak. Nah, ini loh, ini tuh bagian sini tuh
perkondisian teman-teman nih. If ingredient list itu adalah jawabannya dari sini. Nah, ketika jawaban ini tuh masuk ke dalam nilai dari ingredient list, maka kamu berhasil menebak dan skor itu akan bertambah 1. Kayak gitu. Lalu ketika dia salah, maka your guess is wrong, jawaban kamu salah. Gitu. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita butuh 3 perkondisian, ya kan, kalau kita tanpa perulangan kita harus nambahin lagi ini kan, satu ini di bawah lagi gitu kan. Nah, cuma dengan adanya repeat atau looping ini, ya udah kita hanya nambahkan di sini aja. Jadi repeat, lalu masuk ini kita bertanya dulu ingredientsnya yang pertama itu apa. Lalu ketika udah ini ingredientsnya kita bertambah 1 karena kita ngulang sampai 3 kali kan. Dan kita nggak mungkin kalau nanti nggak ada ini, karena kalau nggak ada ini dia gimana teman-teman nih, ingredient 1 misalnya milk, kayak salah jawabanku. Nah, dia masih tetap sama ingredient 1, dia nggak bertambah karena kita nggak ada yang tadi ini ya, chance by 1 gitu. Jadi dia nggak akan bertambah 1. Nah, kalau ini kita lihat, aku kasih milk, nah dia akan lanjut ke angka selanjutnya. Kayak gitu buat konsep perulangan ya teman-teman. Itu. Jadi tadi udah ya di scratch untuk perulangan menggunakan angka atau integer, dan juga tadi juga ini udah perulangan di mana dia menggabungkan juga dengan perkondisian. Oke. Lalu kita lanjut ya selanjutnya buat di aplikasi Replit menggunakan bahasa pemrograman Python. Jadi silahkan disimak baik-baik. Oke, jadi langsung aja kita lanjut ke aplikasi Replit. Oke teman-teman, kita sekarang masuk ke aplikasi Replit ya. Sekarang kita menggunakan bahasa pemrograman Python. Nah, di sini udah aku buat teman-teman. Jujur ini pendek ya. Jadi fungsinya ini adalah dia mencetak angka 1 sampai angka 10 teman-teman. Dimana kalau teman-teman biasa ngetik gitu kan, dia kalian harus ngetik ini kan. Jadi dia print 1, habis nanti print lagi 2, terus print 3 gitu kan teman-teman, sampai 10 kan. Nah, itu bener-bener repot banget pastinya ya kan. Apalagi nanti kalau kalian udah masuk pemrograman yang lebih kompleks, mungkin nggak cuma sampai 5, mungkin sampai ratusan, ribuan, ratus ribuan mungkin ya. Kan teman-teman nggak mungkin ya harus membuat program yang kayak printnya outputnya ini satu persatu. Itu cukup malah nanti menyusahkan teman-teman. Nah, di mana teman-teman bisa menggunakan penggabungan di dalam sebuah looping ya. Karena di sini ini aku menggunakan metode for ya. For i, jadi ada sebuah variabel perulangan i ini dibuat. Nah, in range 1,11. Artinya apa? Artinya variabel i ini dia dimulai dari angka 1 dan dia mengulang sebanyak 11 kali, teman-teman. Nah, lalu di sini ada print, lalu petik angka ke kurung, petik lagi dia koma i. Artinya dia mengoutputkan variabel dari i ini, variabel looping tadi yang udah kita deklarasikan, kita buat. Ya gitu teman-teman. Nah, kita coba run dulu aja di konsol. Nah, angka ke 1 sampai dengan angka ke 10 teman-teman. Untuk mencetak angka 1 sampai angka ke 10, teman-teman hanya perlu menggunakan baris kode ini aja. Hanya perlu 2 baris kode, teman-teman. Itu cukup simpel kan? Ini jadi yang dari yang tadi mungkin teman kalau pakai print terus ya sampai ke line baris ke 10 gitu kan. Nah, dimana kalau teman-teman pakai looping perulangan, udah hanya segini saja agar bisa mencetak sebanyak ini. Kayak gitu. Nah, jadi aku mau jelasin dulu ya buat yang range ini 1 sampai 11. Nah, kenapa dia nggak mencetak sampai 11, teman-teman?
Jadi gini, perulangan itu dia itu sama aja konsepnya menghitung sebuah data atau integernya itu bukan dari satu tapi dari nol, teman-teman. Jadi kalau misalnya ini 11, ini dia sebenarnya dimulai dari nol. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan itu berarti ada sebanyak 11 kali, teman-teman, mengulangnya. Kayak gitu ya, sama kayak kalau teman waktu kemarin belajar array list ya. Dimana ketika nilai dari yang awal-awal itu dia bukan nilai parameter pertama, tapi nilai parameter 0. Nah gitu teman-teman. Nah jadi dia kan mencetak sampai 11 kali, yaitu 0 sampai 10 kan. Nah ini itu adalah kamu ingin mencetaknya itu mulai dari angka berapa teman-teman. Contoh sini ya, aku mau mencetak mulai dari angka 3 ya, aku run dulu. Nah dia cuma mulai dari 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 teman-teman. Yang tadi yang 1, 2 itu dia nggak ikut tercetak karena kita mendeklarasikan bahwa I itu dia mulai dari angka 3. Walaupun kita ini memberikan perintah mengulang sebanyak 11 kali, tapi yang dibaca itu mulai dari angka 3 saja sampai seterusnya gitu. Atau kalau mulai dari 0, kalau misalnya ini gini aja, gimana kira-kira teman-teman? Kita coba run. Ya ini yang aku maksud, dia mengulang sebanyak 11 kali tapi dimulai dari angka 0. Ini bukan angka 1, makanya kenapa dia bisa mengulang sampai 11 kali walaupun hasilnya itu akhirnya adalah 10 gitu. Kayak gitu teman-teman. Jadi fungsinya ini kayak gini ya. Nah jadi kalau tadi kita mulai dari 1. Nah kalau misalnya nih ini aku ganti jadi 6. Nah kira-kira dia akan mencetak gimana? Nah kita coba run. Dia akan mencetak angka 1 sampai dengan angka 5. Karena dia mengulang sebanyak 6 kali. Kalau mengulang sebanyak 6 kali, dia dimulai dari 0. Berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5. Itu. Jadi dari nilai 0 sampai nilai 5. Nah, itu mengulang sebanyak 6 kali. Kayak gitu, teman-teman. Nah, kalau misalnya ini juga bisa gini aja ya. Dia akan langsung outputnya ya. Ya udah, dia mulai dari angka 0. Oke, ini debuggingnya. Nah, oke. Nah, dia mulai dari angka 0. Dari 0 dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Ini semua ini ngulang sebanyak 6 kali ya kan. Yang pertama ini, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, dan perulangan yang keenam. Kayak gitu teman-teman. Buat penggunaan for. Kalau penggunaan while itu seperti apa? Kalau while seperti ini teman-teman. Kalau tadi yang di for kita kan mendeklarasikannya kan waktu di sintaknya perulangan for itu kan. Nah kalau di sini kita mendeklarasikan dulu. Contoh i itu kita mulai dari angka 1 aja. Nah gimana kita while? Nah kalau while itu kita langsung i itu dia kurang dari contoh 10 ya. Nah lalu langsung aja print i. Kita coba run. Wah teman-teman, kenapa ini bisa banyak banget nih? Wah ini masih terus bertambah nih. Nah while konsepnya itu adalah dia akan mengecek tuh akhir-akhiran teman-teman. Jadi ya udah, karena ini dia muncul satu terus ya kan, dia kan masih memenuhi perkondisian yang ini. Karena dia nilai 1, dia itu pasti akan kurang dari 10. Nah maka dia akan terus print, dia akan terus mencetak outputnya sampai kapan? Sampai error itu, sampai error programnya, sampai error interpreternya, baru dia berhenti. Nah cara gimana biar dia bisa mencetaknya bertambah terus, enggak satu-satu terus, angka satu terus? Nah kita perlu menambahkan ini i plus sama dengan 1. Nih kita coba run lagi. Oke nih udah muncul ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kenapa sampai 9? Karena ini adalah kurang dari 10. Harusnya kurang dari 11. Nah, kita run. Nah, ini.
dia dari angka 1 sampai angka 10. Kalau misalnya kita dari 0, gimana kira-kira? Kita lihat dari sini. Nah, dia akan tetap mencetak 0 sampai 10. Gitu, teman-teman. Jadi paham ya ini ya, buat konsep perulangan angka pada for dan juga while tadi ya. Nah, lalu juga di sini, teman-teman, ini ada juga perulangan, cuma perulangannya itu perkondisian ya. Nah, contoh kalau misal teman-teman di perkondisian, teman-teman biasanya kan kalau bikin yang kayak gini kan harus genap, ganjil, itu kan perkondisinya banyak kan, teman-teman. Apalagi kalau angkanya banyak, contoh dari angka 1. Nah, teman-teman langsung perkondisian dulu. Habis itu kalau udah nanti angka 2 perkondisian lagi, angka 3 perkondisian lagi. Ya itu benar-benar mangkas waktu teman-teman buat nulis kayak gitu. Nah, dimana teman-teman bisa di convert, bisa diubah. Ini hanya berapa line? Nah, ini hanya 5 line aja. Gitu. Tapi fungsinya bisa banyak. Gitu. Nah, jadi dia sama. For i in range, dia mulai dari angka 1 dan dia mengulang sebanyak 6 kali. Berarti 0 sampai nilai 5. Ya gitu, teman-teman. Nah, yang dimana artinya itu adalah dia akan mengulang ini sebanyak berapa kali? 5 kali. Ya gitu, teman-teman. Contohnya akuran ya. Oh, nih aku ubah dulu. Sini. Kita run. Apakah bisa? Oke, bisa. Nih. Dia akan ngeran hasilnya 1. Nah, ini dia. Dia akan mengeran. Tadi dia sebanyak berapa kali? Kita lihat di sini. 6 kali. Kenapa di sini hanya 5 saja yang diulang? Karena kita startnya itu dari angka 1, bukan angka 0. Kalau dari angka 0, nah ini baru sini. 0 adalah angka genap, 1 adalah angka ganjil, 2 adalah angka genap. Kayak gitu, teman-teman. Nah, kalau di sini ada perkondisian ya. If i, yaitu variabel looping tadi ini ya, dia itu persen 2, itu berarti adalah sisa bagi. Kalau sisa baginya itu adalah 0, maka itu adalah angka genap. Nah, ketika nanti i itu sisa baginya itu hasilnya bukan 0, maka itu adalah angka ganjil, teman-teman. Kayak gitu. Jadi itu buat perkondisian ya, teman. Bisa teman-teman ringkas. Sebenarnya kalau teman-teman ingin membuat perkondisian yang cukup banyak, yang kompleks, yang harus diulang berulang-ulang, nah teman-teman bisa menggunakan looping ini, penggabungan antara looping dan juga perkondisian. Kayak gitu, teman-teman. Oke, jadi udah paham ya. Buat yang tadi yang awal-awal itu perulangan menggunakan angka tadi, dan juga ini perulangan penggabungan juga dengan perkondisian. Kayak gitu. Oke, sudah paham ya sampai sini ya. Nah, jadi setelah ini kita bakal mempelajari, kita bakal melihat ya project dari looping. Kita mulai dari aplikasi Scratch, lalu juga langsung ke aplikasi repliknya lagi. Oke, tanpa lama-lama kita langsung aja ke kembali aplikasi Scratch. Oke, teman-teman, kita udah masuk ke aplikasi Scratch-nya ya. Dan ini adalah sebuah project, di mana ini adalah project semacam sistem kasir ya, sistem kasir dalam pemesanan pizza. Nah, gitu. Nah, teman-teman jangan bingung dulu ya, ini karena ini ada banyak banget nih ya, nah, sampai bawah ini. Nah, kita pertama-tama kita lihat dulu hasilnya dulu ya. Oke, kita go. Hello, do you want to add a pizza? Jadi dia mulai ke yang sini ya dia. Say hello. Dia menunggu 2 detik, lalu dia mulai masuk ke input. Do you want to add pizza? Contoh, ini aku bilang yes. Nah, what pizza do you want? Apa pizza kamu mau? Nah, ketika dia answer, tadi ini ya, answer, dia yes, maka dia akan langsung ke sini. What pizza do you want? Ya kan? Tuh. Jadi ketika dia true, ini ya, dia akan langsung ke sini.
Cuma kalau dia false, dia nggak akan menjalankan yang ini. Nah, contohnya aku mau pesan sebanyak satu aja deh. Ini adding margaret pizza. Nah, berarti dia udah masuknya ke yang sini. Say add item. Tadi ya, kita mengambil pada bagian array atau list dari available pizza. Ini yaitu ada 5 ya. Ada 5. Nah, ketika nanti jawabannya itu kita menjawab misalnya nomor 1, nah maka dia akan langsung menjawab ya. Kita mengambil apa tadi? Nah, ini. Kita mengambil pada yang pertama dari nilai pertama dari list available pizza, yaitu margherita. Nah, itu. Lalu do you want to add pizza? Yes. Nah, fungsinya di sini ini adalah fungsi dari looping ya. Kalau misalnya aku klik yes, set, dia akan kembali lagi ke atas sini. Bisa do you want. Itu. Jadi ketika nanti dia bertanya ya, nah, apakah kamu ingin kembali? Maka dia ketika dia bernilai true, ya, dia akan kembali lagi ke sini. Gitu. Kalau misalnya dia aku jawab no, dia akan langsung masuk ke sini. Jadi perulangan itu akan dianggap false dan dia akan skip perulangan ini dan dia akan lanjut ke pemrograman selanjutnya. Seperti itu, teman-teman. Oke. Ini aku pesan lagi. Aku pesan yang nomor 3 dari list available pizza ya. Nah, aku ambil 4 cheese, aku mau pesan banyak 2. Dan ini harganya itu ada di sini, teman-teman. Nah, dan total price. Jadi setiap pembelian satu pizza itu seharga 10. 10 hadiah apa dolar apa 10 nilainya 10. Jadi kalau misalnya ini aku pesan lagi, misalnya mungkin aku pesan 5 pizza, berarti aku membayar sebanyak 50. Kalau misalnya aku mau pesan 10 pizza, berarti aku membayar sebanyak 100. Gitu. Nah, ini udah aku mau ngasih tip berapa? Bisa aku kasih tip 5 deh. Nah, thank you. The price is now 21. Pizza are on the way. Jadi total tadi kan aku pesan 2 nih. 2 pizza. Ya kan? 2 pizza. Nah, maka harganya itu 20. Nah, kenapa bisa tambah 1? Karena dia adalah aku nambahin tipnya sebanyak berapa persen. Kayak gitu, teman-teman. Jadi buat prosesnya seperti ini. Sebenarnya ini project yang cukup mudah ya, karena dia menggunakan sebuah array list, lalu juga dia menggunakan variabel dan dia menggunakan perkondisian, dimana ketika kalau misalnya kita tanpa ada perulangan ini, itu akan cukup lebih sangat panjang, teman-teman. Karena nanti otomatis dia perkondisiannya ini dia akan semakin panjang lagi. Habis itu baru mulai ke yang hasil outputnya tadi seperti apa. Lalu juga nanti ditambahkan total yang uang tadi. Nah, itu akan cukup panjang, teman-teman. Dimana fungsi lagi-lagi fungsi dari looping ini adalah untuk mempersingkat atau memperpendek sintaknya. Dimana fungsinya akan tetap sama. Kayak gitu, teman-teman. Oke, kami sudah paham ya buat project dari pizza, dari sebuah mesin kasir, sistem mesin kasir dari restoran pizza. Nah, selanjutnya aku akan jelasin buat yang pada aplikasi Replit. Ya teman-teman, sekarang kita udah masuk ya ke aplikasi Replit dan kita akan menggunakan bahasa pemrograman Python. Ya, ini jangan pusing dulu, oke? Ini kita lihat di sini, ya, dimana sintak pertama ini adalah untuk mendeklarasikan sebuah array list ya. Itu. Nah, kita run langsung aja ya. Coba biar teman-teman paham. Nah, hello, mana today? Nih,
ada beberapa menu. Do you want to add a pizza? Klik yes. Gak bisa do you want? Aku pilih 2. Nah, adding 4 cheese pizza to your order. Apa kamu ingin memesan kembali? Yes. Pesan kembali. Aku mau yang calzone. Nah, jadi masukkan. Kalau misalnya aku no, sudah nggak mau pesan lagi, dia akan menampilkan apa aja yang aku pesan dan juga harganya. Nah, untuk konsepnya dia sama seperti yang di Scratch ya, cuma hanya ini dikonversikan menjadi bahasa pemrograman Python. Di sini ada, what tip do you want to leave? Berapa tipnya kamu ingin tinggalkan? Misal aku mau tinggalkan sebanyak 4%. Nah, thank you. Harganya menjadi 20,8 euro. Nah, pizza are on the way. Gitu teman-teman. Nah, jadi aku jelasin dulu untuk per barisnya ya. Nah, jadi pada yang di atas ini dia ada pendeklarasian sebuah array list ya, dimana itu pada parameter 0 dia ada ini, lalu ini parameter pertamanya, lalu ini ada parameter keduanya, parameter 3 dan parameter 4 teman-teman ya. Jadi ingat-ingat ya buat array ya, yang ini bukan parameter 1 tapi parameter 0, mulai dari 0 bukan mulai dari 1 gitu, oke. Nah, ini ada juga variabel pizza order, yaitu jumlah tadi ya, kita mau pesan sebanyak berapa, makanya di sini dia dikosongkan. Dan total price ini adalah total dari harganya, kita mulai dari angka 0 ya teman-teman, kayak gitu. Nah, lalu sini ada output dulu untuk semacam pemberitahuan ya, bahwa ini adalah menunya. Nah, kita masuk ke dalam perulangan, dimana kita menggunakan perulangan for dan juga kita menggunakan perulangan while. Nah, di sini for i pizza in enumerate available pizza. Nah, ketika pizza itu dia masuk ke dalam bagian dari salah satu nilai available pizza, nah maka dia akan memberikan output hasilnya tadi. Kamu memesan pizza apa? Gitu. Nah, lalu ini tadi ya, ini untuk yang pemanggilan dari variabel pizzanya, kamu mau pesan pizza apa. Nah, lalu yang while ini dia untuk perulangannya ketika kamu ingin menambah pesanan atau tidak. Nah, di mana teman-teman? Ini dia menggunakan yang namanya looping dari while. Nah, tadi itu kita udah dideklarasikan kalau while ya. Ingat, while itu dia harus mendeklarasikan variabelnya dahulu. Kalau for, dia bisa mendeklarasikannya bareng bersama dengan sintaksnya yang for ini. Jadi for i, nah ini tuh i, jadi dia membuat variabel bernama i. Itu. Nah, kalau yang while itu nggak bisa kayak gini. While i, bisa in enumerate, nggak bisa. Jadi kalau penggunaan while, karena dia pengecekannya itu di belakang terakhir, bukan di awal seperti for, maka deklarasi variabel harus dari awal sebelum while itu sendiri. Nah, dimana ini ada variabel continue ordering ya, dan dia boolean ya, berisinya true. Nah, di sini masuk ke inputnya, apakah kamu ingin menambah pizza? Jika jawabannya itu adalah iya, maka dia akan mengulangi. Nah, tapi kalau dia tidak, maka program akan dianggap false dan dia nggak akan ulang. Nah, ketika dia nggak jadi ngulang, dia salah, false, sifatnya, booleannya, maka dia akan lanjut ke pemrograman selanjutnya, yaitu dia masuk ke print. You have order. Nah, lalu kita printkan apa saja tadi. Lalu di sini ada output lagi ya. You have to pay, kamu harus membayar sebanyak total price tadi. Jadi ini mengulang-ulang terus kan sampai nanti total price-nya juga otomatis bertambah terus. Nah, lalu untuk tipnya ini dia sistemnya persen ya kan. Nah, untuk rumusnya seperti ini. Jadi total price dia itu plus sama dengan
total price dikali tipnya yang ini ya, kita mau ngisi berapa. Misal kita ngisi 5. Nah, berarti total price itu dikali 5/100 karena 5%. Kayak gitu, teman. Nah, lalu udah kita ke terakhir print. Thank you, the price is now. Harganya sekarang adalah, kita masukkan string dari variabel total price tadi. Berapa tadi? Hasil perhitungannya dengan hasil perhitungan yang ini. Ya, ini. Yang udah dikali dengan berapa persen. Nah, lalu kalau udah dia plus, dia masuk ke sini. Pizza are on the way. Pizza dalam perjalanan. Gitu, teman. Oke. Jadi teman-teman sudah mulai paham ya buat perulangan itu seperti apa. Nah, dimana kesimpulannya itu perulangan itu sebenarnya dia bisa digunakan dalam berbagai hal. Salah satunya dia bisa untuk mempersingkat sebuah sintaks ya, teman-teman. Penggabungannya. Contoh kayak tadi kita udah belajar dia menghasilkan output ya, dimana ketika kita ingin memberikan output yang banyak, kita nggak perlu repot-repot menuliskan sintaks output sebanyak itu, dimana kita bisa menggunakan perulangan, dan dimana itu bisa menghemat waktu kita, bisa istilahnya kita tidak perlu repot-repot membuat sintaks sebanyak itu hanya bisa menjadi sintaks yang pendek dengan kita menggunakan sebuah perulangan gitu. Lalu juga tadi kita juga bisa menggabungkan juga dengan perkondisian ya, if else. Nah, dimana ketika kita membutuhkan sebuah sistem perkondisian yang banyak, kita tidak perlu repot-repot menuliskan atau mengetikkan if else sebanyak itu. Ya, kita hanya perlu perulangannya saja. Tinggal kita bisa instruksikan ini ingin diulang sebanyak berapa kali ya. Dan juga jangan lupa teman-teman, untuk perulangan dia juga menghitungnya seperti array dan list, dia menghitungnya dari 0, jadi bukan dari 1 ya. Jadi kalau contoh dia mengulang sebanyak 5 kali, nah berarti hasilnya bukan sampai 5 tapi sampai 4, yaitu 0. 0 itu adalah parameter 1, lalu nilai 1 itu adalah parameter 2, lalu nilai 2 itu adalah parameter 3, lalu nilai 3 itu adalah parameter 4, dan nilai 4 itu adalah parameter 5. Jadi sampai angka 4 saja. Gitu, teman-teman. Oke. Sampai sudah paham ya kira-kira bagaimana untuk terkait looping ya. Nah, teman-teman silakan dicoba sendiri di rumah masing-masing. Dan mungkin cukup sekian yang dapat aku sampaikan. Sekiranya ada salah kata mohon dimaafkan. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih.